Bab 016. Tatapan Mora tajam, menyala-nyala penuh kebencian dan kebenaran. Mora melangkah masuk, diikuti Jack yang melindungi punggungnya dari belakang. 1. Dia bukan Andres Ramirez, ucap Mora lantang, suaranya menggema di ruangan besar itu. Namanya adalah Andrew Valente, lanjut Mora, matanya tak lepas dari pria di sofa yang kini wajahnya menegang kaku. Dia adalah saudara kembar Andres Ramirez. Dia membunuh ayah kandungmu dan mengambil alih posisinya seolah-olah dia adalah sang pewaris. 29. Andrew Valente. Desis Marco, dan detik itu juga, rasa hormatnya pada sosok ayah itu lenyap, digantikan oleh naluri membunuh yang murni. 243. Dendam masa lalu. Suasana di dalam ruangan itu seketika membeku. Kebenaran yang dilemparkan Mora bagaikan bom waktu yang meledak tepat di wajah semua orang. Andrew, pria yang selama puluhan tahun menyamar sebagai Andres Ramirez, terdiam. Topeng ketenangannya retak, menyisakan raut wajah yang gelap dan penuh rahasia. Mora berdiri tegak, napasnya menderu. Fakta yang ia temukan melalui peretasan sistem pertahanan Moses benar-benar di luar nalar. Penerus ketiga Ramirez ternyata memiliki saudara kembar yang wajahnya identik, namun keberadaannya dihapus dari silsilah keluarga. Seolah sebuah kesalahan besar yang dikubur rapat-rapat di bawah fondasi kemegahan rumah ini. 4. Andrew tersenyum misterius. La tidak membantah, tidak pula terlihat takut. La menatap Marco dan Mora secara bergantian dengan sorot mata yang sulit dibaca. Kamu berhasil menemukan fakta yang telah kukubur rapat-rapat selama ini. Hebat sekali, ucap Andrew dengan nada merendah yang berbahaya. La menatap Mora lebih lekat. Siapa kamu sebenarnya? Tidak mungkin seorang ibu biasa bisa menembus enkripsi yang bahkan hacker pun kesulitan menjaganya. 6. Mora mendengus sinis, ia tidak menurunkan todongan pistolnya. Hacker yang Anda pekerjakan dengan harga murah itu sangat mudah sekali membobol sistem yang telah Anda kunci. Tapi sayangnya, sekarang fakta sudah terkuak. Anda sudah tercoret dari daftar ahli waris sejak lama. Nama Ramirez tak lagi berhak disandang oleh Anda, Tuan Andrew Valente. Sentak Mora dalam bahasa Spanyol yang fasih dan tegas. Di sampingnya, Marco mengepalkan kedua tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Matanya berkaca-kaca, menahan gejolak emosi yang menghancurkan hatinya. Selama ini, ia hidup dalam kebohongan. La menyayangi pria di hadapannya ini selayaknya ayah kandung. La menghormati Anne sebagai ibu yang telah merawatnya. Nyatanya, mereka hanyalah parasit yang mengenakan nama orang tuanya. 3. Kalian kurang H4R. Suara Marco bergetar karena amarah yang menggebu. Di mana orang tuaku? Di mana mereka sebenarnya? 1. Andrew tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin. Mereka sudah M4 di dasar jurang yang sepi, Marco. Apa kamu mau menyusul mereka sekarang? 12. Marco mengangkat kepalanya, sorot matanya yang tadinya penuh kesedihan kini berubah menjadi tajam sekeras berlian. Aku yang menyusul mereka. Atau kamu yang akan segera menyusul mereka? Kening Andrew mengerut dalam. La merasakan ada yang salah. La segera mengedarkan pandangannya ke arah lantai 2 dan pintu-pintu keluar.
Satu persatu, para pengawal bayarannya tumbang tanpa suara, digantikan oleh barisan pria berseragam hitam dengan senjata yang kini terkunci pada dirinya. 3. Marco mengangkat senjatanya kembali, mengarahkannya tepat ke kening Andrew. Aku menyayangi kalian sepenuh hatiku, ucap Marco dengan suara yang serak karena luka. Jika kalian hanya menginginkan harta, kalian bisa mengatakannya padaku. Tidak sulit bagiku untuk memberikannya pada kalian tanpa kalian harus melakukan pengkhianatan sehina ini. Andrew menatap Marco. Sesaat, Mora melihat ada kilatan luka mendalam di mata pria tua itu, sebuah dendam yang telah berkarat dan bercampur dengan kebencian murni selama puluhan tahun. 1. 244. Bullshit. Sentak Andrew tajam. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Bukan hanya harta yang aku inginkan. Aku ingin menghancurkan kalian semua sampai ke akar-akarnya. 4. Andrew melangkah maju, mengabaikan pistol yang mengarah padanya. Selama puluhan tahun, bahkan sampai kakekmu M4T, tak pernah sekalipun dia menganggap kehadiranku ada. Dia selalu memuja ayahmu, menganggapnya cahaya, sementara aku hanyalah bayangan yang kanolotor. Sampai pada saat aku memutuskan menikah dengan wanita yang kucintai. Aku dibuang begitu saja. La menunjuk Anne yang berdiri di sampingnya dengan napas terengah. Hanya karena istriku tidak bisa memberikan penerus bagi keluarga Ramirez, kakekmu memperlakukanku seperti sampah. Dan ayahmu. Pria sok suci itu, dia mengambil semua jatah kasih sayang dan kekuasaan yang seharusnya diberikan untukku. 3. Anne ikut berteriak dengan mata yang menyalang tajam. Tidak memiliki anak bukan pilihan kami. Marco, coba kau rasakan berada di posisi suamiku. Kau pernah merasakan bagaimana rasanya saat istrimu tak dapat memberikan penerus, tapi bedanya, kau tidak setia padanya. Tapi suamiku. Suamiku memilih melepaskan marganya demi mempertahankanku di sisinya. 3. Marco menggelengkan kepalanya, mencoba mencari sisa-sisa logika dalam cerita itu. Kakek tidak mungkin sejahat itu. Kakek sangat baik. Dia tidak mungkin tega membuang anaknya sendiri hanya karena masalah keturunan, gumam Marco. Ia mulai terjebak dalam fase penyangkalan. 3. Anne berdeci sinis melihat keraguan Marco. Tentu saja dia baik padamu, karena kamu adalah cucu kesayangannya. Bahkan kami sampai mengemis, meminta nama Ramirez disematkan untuk anak angkat kami agar kami punya harga diri, tapi kakekmu malah menolaknya dengan hin. Aan yang tajam. Kami tidak akan pernah melupakan penghinaan itu, Marco. Terutama ayahmu. Yang merebut segalanya dari kami. 10. 245. Tembakan terakhir. Mora melihat perubahan pada diri Marco. Bahunya yang tadi tegap kini sedikit meluruh. Tatapan predatornya mulai luntur menjadi tatapan teduh yang penuh keraguan. Mora tahu, Marco adalah pria yang sangat menghargai keluarga. Jika ia membiarkan Marco goyah sekarang, mereka semua akan habis. Tapi mereka tidak membunuh kalian. Teriak Mora lantang, memutus narasi Andrew. Mereka tidak mengasingkan kalian ke tempat gelap, tidak membuang kalian di hutan, dan tidak berniat melenyapkan kalian. Aku bertemu dengan ibu kandung Marco 5 tahun lalu di hutan belantara. Dia hidup dalam ketakutan yang luar biasa, dan itu semua karena kalian. 9.
Nama itu membuat Andrew dan Anne tersentak. Wajah mereka mendadak pucat pasi. 2. Nyonya Lucia. Kalian mengenalnya, bukan? Sentak Mora tajam. 1. Marco langsung menoleh ke arah Mora dengan tatapan tak percaya. Nama itu. Lucia. Nama yang pernah ditanyakan Mora padanya beberapa waktu lalu. Ternyata, wanita yang ditemui Mora di hutan adalah ibu kandungnya yang selama ini ia kira sudah tiada. Aku tidak tahu apakah yang kalian katakan tentang Tuan Besar Ramirez itu benar atau tidak, lanjut Mora dengan emosi yang meledak. Tapi yang pasti, Marco tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kalian. Dia tidak bersalah. Tapi kalian justru melampiaskan dendam pada cucunya. Kalian berniat melenyapkannya sama seperti kalian melenyapkan kakaknya dulu. Mora melangkah maju, suaranya bergetar karena amarah. Memberikannya racun secara perlahan agar organ tubuhnya rusak. Kalian benar-benar kejam. Kalian bukan manusia. 3. Mora menatap Marco dengan tajam, mencoba menyentak kesadaran pria itu. Marco. Buka matamu. Kedua anakmu dalam bahaya. Mereka berniat membunuh si kembar agar garis keturunan Ramirez benar-benar putus, dan kamu masih diam saja karena merasa kasihan pada mereka. 23. Mendengar nama kedua anaknya disebut, kesadaran Marco tersentak kembali. Matanya yang tadi melembut kini kembali mengeras. La mengangkat pistolnya lagi, mengarahkannya pada Andrew. Tangannya stabil, namun pikirannya berkecamuk. Lama ia terdiam dalam posisi itu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam besar di sudut ruangan yang terdengar. Perlahan, Marco menurunkan senjatanya. La menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang membuang seluruh beban masa lalunya. Jalani hukuman kalian yang semestinya, ucap Marco dengan nada suara yang sangat dingin, sedingin es kutub. Aku tidak akan menolri tangan yang biasa memeluk kedua anakku dengan cara membunuh orang-orang menyedihkan seperti kalian. 2. Marco menjatuhkan senjatanya ke lantai marmer dengan bunyi yang nyaring. La tidak sudi melakukan eksekusi pribadi. La ingin mereka membusuk di penjara paling gelap atau diadili oleh hukum. 3. Ayo, Mora. Kita pergi dari sini, ajak Marco. La berbalik badan, membelakangi Andrew dan Anne, lalu melangkah. 246. Menuju pintu keluar dengan bahu yang tegak. Mora menghela napas lega, ia pun menurunkan senjatanya dan berbalik untuk mengikutinya. Namun, Andrew Valente bukanlah pria yang akan menyerah pada keadilan. 1. Melihat senjata Marco tergeletak di lantai, Andrew bergerak secepat kilat. La menerjang maju, meraih pistol tersebut. Matanya memerah, kegilaan telah mengambil alih seluruh kewarasannya. La mengarahkan pistol itu tepat ke punggung Marco yang sedang berjalan menjauh. 6. Jangan! Teriak Anne. Wanita itu terbelalak, ia mencoba menghalangi suaminya, bukan karena ingin menyelamatkan Marco, tapi karena ia tahu ini adalah tindakan yang gegabah. Andrew tidak peduli, ia mengunci sasaran. Jarinya sudah menempel di pelatuk. Dia harus seperti ayahnya, M4T. Mati kamu, anak Andres. Teriak Andrew serak. DORR. Suara tembakan meledak, memekakkan telinga dan memantul di dinding-dinding ruangan yang luas itu. Ark.
Mora berbalik dengan cepat, jantungnya seakan berhenti berdetak. La melihat asap tipis keluar dari moncong senjata. Tubuh seseorang tersungkur di lantai, D4 Rah segar mulai merembes membasahi karpet mewah. 3. TIDAAAKI, jerit Mora histeris. Marco mematung, sepasang matanya terbelalak menatap sosok yang kini mendekapnya erat. Bukan Andrew, bukan pula musuh yang ingin merenggut nyawanya, melainkan Marquez. Pria itu, yang selama ini ia anggap sebagai adik meskipun mereka tidak berbagi setetes D4 Rah pun, kini berdiri sebagai perisai terakhirnya. 6. Marquez memeluk Marco dengan sisa tenaga yang ia miliki. Walaupun mereka bukan saudara-saudara, memori masa kecil, rahasia-rahasia yang mereka simpan, dan ikatan batin yang tumbuh di antara mereka jauh melampaui segala dokumen DNA. Di dunia yang penuh dengan tipu daya ini, Marquez baru saja membuktikan dirinya dengan cara yang paling menyakitkan. 2. Suara tembakan Andrew tadi tidak mengenai Marco, melainkan bersarang tepat di punggung Marquez. "Marquez!" teriak Anne histeris. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan yang sempat tercipta. Wanita itu limbung, menatap putra angkatnya yang kini bersimbah D4 Rah karena peluru suaminya sendiri. Tubuh Marquez mulai terasa berat dalam dekapan Marco. Napasnya tersengal, meninggalkan uap hangat di bahu Marco. Meski rasa sakit yang luar biasa menjalar dari punggung hingga ke seluruh sarafnya, Marquez masih sempat menyunggingkan senyum tipis, sebuah senyum yang menunjukkan kedamaian karena telah berhasil melindungi satu-satunya orang yang ia anggap kakak. 2. Kak. Pergilah, bisik Marquez dengan suara yang nyaris hilang, seolah suara itu tercekik oleh darah yang mulai naik ke tenggorokannya. Bawa anak-anakmu. Selamatkan keluarga kecilmu. Maafkan orang tuaku. 9. Marco berusaha menopang tubuh adiknya. Marquez. Bertahanlah. Jangan bicara seperti itu. 247. Namun, gravitasi seolah terlalu kuat bagi pria itu. Pandangan Marquez mulai meredup, cahaya di matanya perlahan menghilang saat tubuhnya ambruk ke lantai marmer yang dingin, meninggalkan noda merah yang terus melebar. Marco berlutut, mengguncang bahu Marquez, namun tidak ada jawaban. Di hadapannya, Andrew menjatuhkan senjatanya dengan tangan gemetar, sementara Anne merangkak mendekat dengan raungan penyesalan. Pengkhianatan mereka hari ini tidak hanya meruntuhkan keluarga Ramirez, tetapi juga memakan korban nyawa dari satu-satunya orang yang tulus menyayangi mereka. 3. Lunas. 248. Ketenangan. Keheningan di dalam mobil mewah itu terasa kontras dengan kekacauan yang baru saja terjadi di luar. Marco mendekap Fier dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa putri kecilnya itu benar-benar berada dalam jangkauan lengannya. Matanya yang tajam menatap lurus keluar jendela kaca yang gelap. Di sana, di bawah sorotan lampu biru merah yang berputar-putar, drama kejahatan itu berakhir. 3. Polisi berhasil membekuk Anne dan Andrew. Keduanya tampak kuyu, harga diri mereka runtuh saat borgol besi mengunci pergelangan tangan. Mereka digiring masuk ke dalam mobil tahanan, mengakhiri teror yang sempat mengancam nyawa keluarga kecil itu. Tak jauh dari sana, suara sirine ambulans meraung nyaring, membelah kesunyian malam. Di dalam kendaraan medis itu, tubuh Marquez yang bersimbah D4 Rah dan melemah dibawa pergi. Entah pria itu akan bertahan atau tidak,
Marco berharap adik angkatnya selamat. Fokusnya kini pada keselamatan Mora dan kedua anaknya. Tatapan Marco perlahan beralih, melembut saat melihat pemandangan di kursi samping. Mora sedang sibuk menyuapi Rakael sepotong roti. Anak itu tampak makan dengan lahap, seolah ketegangan yang baru saja terjadi tidak berhasil melunturkan nafsu makan bocah itu. 25. Mominda lihat cikelennya Laka tadi, keleen loh Laka. Seru Rakael dengan mulut yang masih penuh roti, matanya berbinar menceritakan aksi heroiknya sendiri. 6. Fier yang berada di pelukan Marco hanya mendelik kesal mendengar kesombongan kembarannya. Keren apa? Kalau Dedi gak tangkap tepat waktu, kamu sudah jadi lemper gepre di bawah sana, sahut Fier dengan nada datar namun mefsuk. 7. Rakael langsung berhenti mengunyah. La menatap sinis ke arah kembarannya, memberikan tatapan protes yang menggemaskan namun penuh keberanian. Heh lolo jongglang. Tadi Citu yang nda benel pegang kaki Laka. Nda benel makanya Laka jatuh. Cembalangan. Seru Rakael dengan mata membulat sempurna, menunjuk Fier dengan sisa roti di tangannya. 5. Mora yang sedari tadi hanya menyimak, mulai merasa ada yang tidak beres. La menatap Marco dengan kerutan di dahi, mencari penjelasan. Apa maksudnya? Jatuh. Marco, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Mora. Marco tersenyum tipis, sebuah senyum yang mencoba menenangkan badai di hati Mora. La membelai rambut Fier dengan sangat lembut, lalu menggigap keningnya sebelum menjawab. Mereka berdua adalah anak yang sangat cerdas, Mora. Melampaui apa yang kita bayangkan, terang Marco sambil beralih mengelus kepala Rakael. Saat mereka dikurung, keduanya bekerja sama memecahkan kaca jendela. Mereka berusaha berpindah ke balkon samping untuk melarikan diri. Fier berhasil menyeberang, tapi Rakael. Ia hampir kehilangan keseimbangan. Untungnya aku tiba tepat waktu dan berhasil menangkapnya, terang Marco tenang, meski sebenarnya jantungnya pun nyaris copot saat kejadian itu berlangsung. 1. Wajah Mora mendadak pucat pasi. Apa? Mereka melakukan hal senekat itu. Mora menatap kedua anaknya dengan pandangan tidak percaya. La tidak pernah berpikir bahwa di balik wajah mungil itu, tersimpan keberanian yang luar biasa sekaligus membahayakan. Bukannya menjawab lebih lanjut kekhawatiran Mora, Marco justru menatap ke depan dengan tatapan perintah. Jack, jalankan mobilnya. Kita langsung ke bandara. 249. Siap Tuan, jawab Jack sigap. Mobil pun melaju meninggalkan tempat yang menjadi saksi bisu terbongkarnya segala rahasia keluarga Ramirez. Marco kemudian beralih menatap Mora dengan tatapan lekat. La meraih tangan wanita itu, mengelusnya lembut untuk meredam kecemasan yang terpancar dari wajah Mora. Mereka adalah anak yang luar biasa karena mereka memilikimu. Sudah kubilang, kamu tidak gagal menjadi ibu. Kamu ibu yang hebat, Mora, ucap Marco dengan suara rendah namun penuh penekanan. 1. Mora terdiam, lidahnya keluh. Mereka akan pulang ke Indonesia. La tidak tahu apa yang sedang direncanakan Marco di tanah air nanti, namun setidaknya ia merasa sedikit lega. Permasalahan dengan klan Ramirez di negara ini telah berhenti.
La bisa sedikit bernapas tenang karena akan menjauh dari pusat badai. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan lain yang mengintai. 10. Sementara itu, di sebuah ruangan yang remang-remang, cahaya biru dari monitor komputer memantul di wajah Moses yang tampak tegang. La sedang berusaha M4Tian melacak kode yang sempat muncul di radarnya. Namun, hasilnya nihil. Tiba-tiba, sistemnya mengalami crash. Layar monitornya berubah menjadi merah dengan tulisan peringatan yang berkedip. Akunnya justru terserang balik oleh enkripsi tingkat tinggi yang menghancurkan seluruh algoritma pelacakannya. Moses berteriak kesal, memukul meja kerja hingga barang-barang di atasnya bergetar. Suara gaduh itu membuat Black datang menghampirinya dengan langkah tenang. 2. Dia masih hidup, Black. Aku yakin itu kodenya. Aku harus menemukannya. Seru Moses sambil menjambak rambutnya sendiri, frustrasi karena merasa targetnya lepas tepat di depan mata. La segera mengambil laptop cadangan, mencoba masuk kembali menggunakan akun rahasia. Sayangnya, hasilnya tetap sama. Jejak digital wanita itu telah dibersihkan secara profesional hingga tak bersisa. 3. Black bersandar, menatap Moses dengan tatapan dingin yang sulit dibaca. Kalau dia memang masih hidup, lalu kamu mau apa? Menemuinya. Kamu mau dia berada dalam lingkaran masalah yang besar. Pertanyaan Black membuat gerakan tangan Moses di atas keyboard terhenti seketika. Hening sejenak menyelimuti ruangan itu. Moses perlahan menegakkan punggungnya, lalu menoleh ke arah Black. Matanya menyipit, menatap rekannya itu dengan kecurigaan yang mendalam. Langkah kaki Moses terasa berat saat ia mendekat ke arah Black. Atmosfer di ruangan itu mendadak menjadi sangat menyesakan. Dengan ekspresi yang sulit diartikan dan nada suara yang tajam, Moses melontarkan pertanyaan yang membuat Black terdiam. Kapan terakhir kali kamu bertemu dengan Catherine, Black? 13. 250. Perpisahan sementara. Black tidak gentar sedikit pun. La menatap balik ke arah Moses yang berusaha mengintimidasinya dengan aura kegelapan yang pekat. Moses melangkah maju, memperpendek jarak hingga keduanya berdiri sangat dekat, saling mengunci tatapan dalam keheningan yang menyesakan. Kalaupun aku tahu di mana dia, aku tidak akan memberitahumu. Ucap Black datar, namun penuh penekanan. Kenapa? Desis Moses, suaranya rendah seperti geraman pemangsa yang tidak sabar. Karena seseorang yang berada di 5 tahun lalu, tidak akan pernah sama dengan orang yang ada di 5 tahun sekarang. Segalanya telah berubah, Moses. Jadi, lupakan soal dia demi keselamatannya sendiri, ucap Black. Kata-kata itu membuat Moses menarik satu sudut bibirnya, membentuk senyum miring yang penuh sinisme. La merasa dipermainkan oleh orang yang seharusnya berada di pihaknya. Jujur padaku, Black. Kapan kamu bertemu Catherine? Kamu pasti tahu di mana posisinya sekarang, bukan? Dia kembali membuka akses datanya yang sudah tertutup rapat bertahun-tahun demi membantu keluarga Ramirez. Kamu tahu sesuatu yang tidak aku ketahui, bukan? Moses menyelidiki dengan mata menyipit, mencoba mencari celah kebohongan di wajah Black. Black hanya memalingkan wajah, menatap Moses dari sudut matanya dengan ekspresi dingin. Itu bukan ranahku,
Moses, ucapnya singkat. Tanpa kata tambahan, Black berbalik dan berlalu pergi, meninggalkan Moses yang berdiri terpaku dengan kedua tangan mengepal erat hingga kuku-kukunya memutih. Amarah dan rasa penasaran kini bercampur menjadi obsesi yang kian membara. Sesampainya di bandara, suasana berubah menjadi penuh drama. Marco menggendong kedua anaknya sekaligus, membawa mereka mendekati pintu keberangkatan internasional. Setelah menurunkan kaki kecil mereka ke lantai, Marco berlutut. Lameng 3 Kap Kening Fier dan Rakael secara bergantian dengan penuh perasaan, seolah-olah itu adalah salam perpisahan yang panjang. 3. Mora mengernyitkan kening, merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Marco yang mendadak begitu sentimental. Marco, ada apa? Tiketnya? Tuan, Jack datang menyela, menyerahkan 3 lembar tiket pesawat kepada Marco, yang kemudian disodorkan kepada Mora. Mora menatap tiket-tiket itu tanpa menerimanya. Matanya beralih ke wajah Marco, mencari jawaban. Hanya 3. Kamu tidak ikut. Marco menghela napas panjang, senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku berencana membeli pesawat pribadi secepatnya, karena sekarang aku merasa butuh kendaraan itu untuk bolak-balik menengok kalian. 251. Maksudnya? Kamu tidak pulang bersama kami? Tanya Mora, kebingungan mulai merayap di D4 danya. Kalian akan jauh lebih aman di Indonesia untuk saat ini. Aku akan berkunjung menemui anak-anak setiap seminggu sekali. Tolong, jaga mereka untukku. Aku sudah menyiapkan penjagaan ketat yang akan mengawasi kalian dari jauh, ucap Marco. Tatapan Mora seketika berubah, ada rasa lega, namun juga ada ganjalan yang tak terjelaskan. 2. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Mora pelan. Marco terkekeh kecil, mencoba mencairkan suasana. Masih banyak masalah yang harus aku urus di sini agar kedepannya kita benar-benar bersih. Yang terpenting, kalian aman dulu. Lagi pula, aku belum punya hak untuk tinggal bersamamu dan anak-anak setiap hari. Apa namanya kalau kita tinggal bersama tanpa ikatan? Buffalo together atau kumpul kebo? D. Candaan Marco sama sekali tidak membuat Mora tertawa, padahal pria itu sendiri harus menahan tawa melihat ekspresi bingung Mora yang menggemaskan. Namun, suasana hangat itu pecah saat suara kecil terdengar dari bawah. Ndak punya dedi lagi nanti laka? Tanya Rakael dengan wajah polos yang mulai mendung. 4. Marco menunduk, kembali berlutut di depan buah hatinya. La mengelus lembut kepala Rakael, menatap mata bulat yang mulai berkaca-kaca itu. Dedi akan telepon kalian setiap hari, ya? Kita video call nanti. Raka, sebagai laki-laki, kamu harus jaga kakak, ya, karena kakak perempuan. Nanti Dedi pasti pulang. Hitung saja sampai 15 hari, Dedi akan muncul, janji Marco. Mata Rakael terlihat sedih, bibirnya melengkung ke bawah. Kenapa Cilaka halus melacakkan LDA? 12. Marco tertawa lepas, rasa gemas meluap di dadanya. Hahaha, iya, kita LDRan dulu sebentar. Jaga Momi dan kakak, iya. Marco kembali mengecup kening putranya,
lalu beralih ke putri kecilnya yang sedari tadi hanya diam menyimak dengan tatapan cerdasnya. Setelah itu, Marco menegakkan tubuhnya dan menatap Mora dengan intens. Jaga dirimu baik-baik. Katakan pada Elbu bahwa aku minta maaf karena tidak bisa mengantar kalian sampai ke rumah. Jack akan menemani kalian sampai tujuan. Setelah memastikan kalian masuk rumah dengan aman, dia akan kembali ke sini, ucap Marco. 2. Pria itu kemudian menelambaikan tangannya, mundur beberapa langkah. Sorot matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam karena harus berpisah, namun ada ketegaran yang luar biasa di sana. Pergilah, ucap Marco singkat. 2. Mora mengangguk pelan, merangkul kedua anaknya untuk melangkah masuk ke pintu keberangkatan. Namun, baru beberapa langkah berjalan, langkah kaki Mora melambat. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam D4 danya, sebuah dorongan yang tak terbendung. Tiba-tiba, Mora berbalik arah. Berlari kecil menghampiri Marco yang masih berdiri di tempatnya. Tanpa aba-aba, Mora menghambur ke pelukan pria itu. Marco mematung, tangannya menggantung kaku di sisi tubuhnya selama beberapa detik. Seolah belum mencerna tindakan impulsif yang dilakukan wanita itu kepadanya. 4. Kamu harus kembali. Bisik Mora tepat di telinga Marco. 3. Mendengar bisikan itu, perlahan senyum Marco merekah. Membalas pelukan Mora dengan sangat erat, seolah 252. Ingin menyatukan dua raga itu agar tak terpisahkan. Menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Mora, menghirup dalam-dalam aroma tubuh wanita yang selama ini selalu menghantui mimpinya. Pelukan itu terlepas perlahan. Marco menangkup wajah Mora dengan kedua telapak tangannya, menatapnya dengan lekat, memberikan janji yang tak terucapkan lewat sorot mata. Tunggu aku kembali, mi amor, ucap Marco lembut. 30. 253. Sampai di tanah air. Setelah menempuh perjalanan udara yang panjang dan melelahkan, Mora dan kedua anaknya akhirnya menginjakkan kaki di tanah air. Udara tropis yang akrab menyambut kepulangan mereka. Jack, asisten setia Marco, mengantar mereka sampai ke depan gerbang rumah dengan sebuah taksi. Tugasnya hampir selesai. Setelah memastikan keamanan mereka di sini, ia harus segera kembali ke bandara untuk mengejar penerbangan selanjutnya menuju tempat Marco berada. Sesampainya di kediaman Kirana, Mora bergerak turun bersama kedua buah hatinya yang tampak lunglai karena kelelahan. Di halaman depan, Kirana yang sedang menyiram tanaman seketika mematung. Selang air di tangannya hampir terlepas saat matanya menangkap sosok Mora dan si kembar. Loh, kalian. Kirana segera memempatikan air dan berlari menghampiri. Langsung merengkuh kedua cucunya ke dalam pelukan hangat. Wajah si kembar tampak kuyu dengan lingkaran hitam tipis di bawah mata mereka, tanda bahwa drama di luar negeri telah menguras energi fisik dan mental mereka. 1. Ma, bawa anak-anak istirahat dulu, ucap Mora dengan nada suara yang rendah, seolah memberi sinyal lewat tatapan matanya bahwa ada banyak cerita yang belum bisa ia ungkapkan sekarang. Ayo sayang sama nenek, kita istirahat di dalam, ajak Kirana lembut sembari merangkul bahu Fier dan Rakael. Rakael mendongak dengan sisa-sisa semangatnya yang mungil. Nenek macak telol melana Anda. Laka lindu telol melana, rengeknya manja, menanyakan telur balado kesukaannya dengan sebutan telur merana.
1. Lia, nanti nenek buatkan yang paling enak buat Raka, balas Kirana menanggapi celotehan cucunya. Ketiganya pun masuk ke dalam rumah, meninggalkan Mora dan Jack yang masih berdiri mematung di gerbang pendek rumah sederhana itu. Helaan napas Mora terdengar berat, memecah kesunyian jalanan kompleks yang sepi. Tatapannya beralih menatap Jack yang sejak tadi memperhatikannya dengan sorot mata penuh arti. Jack, apakah masalahnya akan menjadi jauh lebih rumit setelah ini? Tanya Mora, mencoba mencari kepastian. Tuan harus menyelesaikan semua masalah di sana, Nona. Sebab nantinya, para pewaris harus bertemu dengan para pengacara keluarga Ramirez untuk membuka sistem pewarisan. Itu adalah langkah terakhir untuk memutus rantai masa lalu, terang Jack dengan nada profesional namun mengandung kekhawatiran yang tersembunyi. Mora mengangguk paham. Tolong pastikan Marco baik-baik saja di sana. Hati-hati, Jack. Mora baru saja akan melangkah masuk ke dalam rumah, namun suara Jack yang mendadak serius menghentikan gerakannya. 3. Apa Anda benar-benar tidak bisa mencintai Tuan Marco, Nona? 2. Pertanyaan itu membuat jantung Mora berdenyut aneh. La terdiam di tempat. Menurutku, dia sudah jatuh cinta pada Anda. Hanya Anda satu-satunya wanita yang dia panggil dengan sebutan Mi Amor. Bahkan mantan istrinya pun tidak pernah mendapatkan panggilan sayang semacam itu. Tuan terlalu kaku dan dingin di pernikahan pertamanya, tapi dengan Anda. Dia berbeda, lanjut Jack. 13. Mora masih membelakangi Jack, tak berani menoleh. Saya tidak memaksa Anda, Nona. Tapi mungkin Anda bisa mencoba membuka hati sedikit saja untuknya. Sekarang. 254. Dia tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini selain si kembar dan Anda. Jika Anda memilih menikah dengan pria lain kelak, Tuan Marco mungkin akan tetap fokus pada anak-anak. Tapi saya tahu, jauh di lubuk hatinya ada ketakutan yang besar. Dia takut suatu saat nanti si kembar akan memanggil ayah pada pria lain. Dan bagi seorang ayah, itu adalah rasa sakit yang luar biasa. Papar Jack panjang lebar, menyentuh sisi empati Mora. 3. Mora akhirnya berbalik, menatap Jack yang menantinya dengan ekspresi serius. Jack, Marco tidak cukup terbuka padaku. Menikah dengannya. Aku tidak tahu. Aku belum mengenal sosok Marco secara mendalam. Dia penuh rahasia, ucap Mora pelan namun tegas, sebelum akhirnya ia benar-benar melangkah masuk dan menutup pintu, meninggalkan Jack yang hanya bisa menghela napas panjang. Jack merogoh saku jasnya saat merasakan ponselnya bergetar sejak tadi. La menempelkan benda tipis itu ke telinganya. Rupanya, sambungan telepon itu sudah tersambung sejak pembicaraannya dengan Mora dimulai. Marco mendengarkan semuanya. Sepertinya Anda ditolak, Tuan. Dia ingin pria yang jujur, bukan pria dengan segudang rahasia seperti Anda, ucap Jack dengan nada sedikit mengejek, mencoba menghibur suasana hati tuannya yang pasti sedang kacau di seberang sana. 2. Kamu yang tidak benar bicaranya, Jack. Sudahlah, bonusmu gagal. Suara berat Marco terdengar ketus dari seberang telepon. 22. Tut. Tut. Kok gitu? Halo. Halo, Tuan. Gak bisa gitu doang dong.
Bonus saya. Pekik Jack panik saat menyadari panggilannya diputus secara sepihak. Telah melompat kesal di depan gerbang, meratapi nasib bonusnya yang melayang karena kejujurannya sendiri. 2. Dasar duda expired. Jamuran. Karatan. Bisulaan. Teriak Jack kesal ke arah ponselnya, mengabsen segala macam umpatan untuk bosnya yang sedang merajuk itu. Namun di balik kekesalannya, Jack tahu bahwa perjalanan cinta antara Marco dan Mora masih jauh dari kata usai. 5. Jangan minta padaku untuk membujuk kekasih hatimu itu. Aku tidak akan mau. No, aa duda borongan. Pekik Jack sebelum masuk kembali ke dalam taksi yang ia tumpangi. 1. Hari ini 5 ya. 255. Obrolan dua saudara. Di sebuah ruang perawatan yang tenang, aroma antiseptik yang tajam masuk indera penglihatan siapapun yang masuk. Marco berdiri mematung di samping ranjang tempat Marquez terbaring. Beruntung, peluru panas yang menembus tubuh Marquez tempo hari tidak sampai merenggut nyawa pria itu. Meski kehilangan banyak D4 rah dan tampak sangat pucat, secara keseluruhan kondisi Marquez mulai stabil. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat, menciptakan atmosfer yang canggung. Marco tenggelam dalam pikirannya sendiri, merenungkan betapa tipisnya garis antara hidup dan empati, sementara Marquez hanya menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Ketegangan di antara mereka perlahan mencair saat Marquez menggerakkan lehernya, menoleh menatap Marco. Suaranya terdengar serak, namun ada kejujuran yang dalam di sana. Aku minta maaf atas apa yang kedua orang tuaku lakukan, Kak. Aku tahu aku hanya anak angkat, tetapi kasih sayang mereka selama ini terasa seperti orang tua kandung. Aku benar-benar tidak menyangka mereka menyimpan ambisi sekelam itu, ucap Marquez dengan nada penuh penyesalan. Marco menghela napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa amarah yang sempat membakar dadanya terhadap keluarga angkat adiknya itu. Aku juga minta maaf karena tidak bisa membebaskan mereka. Hukum harus tetap berjalan atas apa yang mereka perbuat. Lagi pula, mereka tetap bungkam, Marquez. Mereka tidak mau jujur di mana keberadaan orang tua kandungku yang sebenarnya. Rahasia itu tetap mereka simpan rapat-rapat. 1. Marquez menatap Marco dengan lekat, seolah mencari sisa-sisa dendam di mata kakaknya. Aku sendiri yang akan bertanya pada mereka nanti saat kondisiku membaik. Siapa tahu, sebagai anak yang mereka besarkan dengan kasih sayang, mereka akan luluh dan memberiku jawaban. 4. Kamu tidak ingin mereka bebas? Tanya Marco, sedikit terkejut dengan ketegaran sikap Marquez yang tidak memihak pada pelaku kejahatan meski itu orang tuanya sendiri. Marquez tersenyum kecut, sudut bibirnya terangkat membentuk ekspresi getir. Itu adalah konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Aku benar-benar tidak tahu rencana jahat mereka sampai hari itu tiba. Rasanya hancur. Tentu saja. Mereka terlalu terobsesi dengan harta dan kekuasaan keluarga Ramirez hingga melupakan nilai kemanusiaan. 1. Kamu sendiri. Apa kamu tidak sedikit pun menginginkan harta itu? Selidik Marco dengan nada bercanda namun terselip rasa ingin tahu yang serius. Marquez menarik sudut bibirnya, sebuah seringai tengil yang menjadi ciri khasnya muncul kembali di wajahnya yang pucat.
Aku lebih suka dengan ibu dari kedua anakmu itu, Kak. Mora sangat manis, tipeku sekali. 1. Mata Marco membulat sempurna. Rahangnya mengeras seketika dan aura dominannya memancar keluar. Kamu bercanda. Santai saja, Kak. Jangan tegang begitu, aku sudah punya kekasih sendiri, potong Marquez cepat sambil tertawa kecil, meskipun tawa itu membuatnya sedikit meringis karena lukanya masih terasa nyeri. 2. Marco mendengus kesal. La selalu dibuat naik pitanem oleh tingkah Marquez yang sangat tengil dan suka memancing emosi. Namun, di balik itu semua, ia sangat menghargai pria di depannya. Marquez telah menolongnya, mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Meski tak set 4 rah, bagi Marco, Marquez adalah adik yang sesungguhnya, jauh lebih berarti daripada kerabat kandung yang justru mefsuk dari belakang. D. 256. Kak, panggil Marquez. Kali ini suaranya berubah menjadi sangat serius. Jika kamu benar-benar menginginkan Mora, beri dia bukti atas rasa cinta dan ketulusanmu. Jangan hanya diam menunggu dia peka dengan sendirinya. Kejarlah dia, karena wanita itu suka dikejar dan diperjuangkan. Dia pasti sedang menunggu pembuktian darimu. Apakah kamu benar-benar mencintainya atau hanya sekadar merasa bertanggung jawab karena anak-anak? 1. Marco terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan adiknya. Aku akan mencoba. Tapi, dengan apa aku membuktikannya? Apa memberikannya setengah saham perusahaan akan membuat dia percaya dan mencintaiku? Senyuman Marquez luntur seketika. La menatap Marco seolah-olah kakaknya itu baru saja mengatakan hal paling bodoh di jagat raya. Astaga, apa otakmu itu konslet karena terlalu lama memikirkan bisnis? Mora bukan wanita haus harta seperti itu. Kau ini. Jangan pernah samakan dia dengan mantan istrimu yang gila materi itu. Omel Marquez kesal. 3. Tanpa mempedulikan omelan Marquez, Marco langsung mengambil ponselnya. Jemarinya tampak raktagu di atas layar, mencoba menyusun kalimat untuk dikirimkan kepada Mora. Sementara itu, Marquez masih menatap sinis dari atas ranjangnya. Yang dia tahu hanya menyogok dengan uang, ingin rasanya kubenturkan kepala mahalnya itu ke tembok agar dia mengerti tentang perasaan, batin Marquez dalam hati. 1. Sebelum meninggalkan ruangan, Marco mendekat dan memeluk Marquez singkat, sebuah pelukan persaudaraan yang tulus sebagai tanda terima kasih. Marquez, terima kasih banyak untuk semuanya. Marquez tersenyum lebar, membalas pelukan itu dengan jahil. Sama-sama, kakakku sayang. Sini C1 dulu sebagai tanda terima kasih, Wah. 4. SI4LAN. Menjauh dariku. 4 Marco sambil mendorong kepala Marquez dengan kasar, sementara tawa pria itu pecah memenuhi ruangan perawatan tersebut. 4.